dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dicintai Allah, masih berpuasa semua? Alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan ibadah puasa dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dicintai Allah, dalam pertemuan kali ini Al-Fakir mau menyampaikan beberapa hal kaitan orang-orang yang meninggalkan puasa. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah tadi terusannya Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Yang dalam keadaan sehat wajib berpuasa. Tapi kalau ada uzur boleh tidak berpuasa. Misalnya dia lagi musafir bepergian jauh, dia lagi sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi nanti harus diqadha. Sakit model apa yang bisa boleh tidak berpuasa? Ya sakit apa saja yang kalau dokter menganjurkan lebih baik tidak berpuasa dulu. Karena misalnya dia harus inten minum obatnya, dia tidak boleh perutnya kosong dulu misalnya, dan lain sebagainya. Apalagi sakit-sakit yang sampai dia tidak mampu berbuat apa-apa, itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti kalau sudah sehat harus diqadha. Tapi khusus bagi orang yang sakitnya tidak wajar. Pertama, dia sakit naun. Orang sini nyebutnya sakit naun. Sakit naun itulah bertahun-tahun itu bersakit dan kayaknya harapan sembuhnya tipis. Ini sakit naun. Bagi orang yang seperti ini, maka tidak usah berpuasa, tapi keluarganya mengganti dengan bayar kafarat. Ya. Ada kafaratnya, likulli yaumin muddun, satu hari satu mud. Satu mud itu ukuran sana Mbah Ketat gitu ya. Kalau ukuran kita itu liter, kurang lebih sekitar 8 sampai 10 liter. Tapi lebih baik dilebihin. Kalau saya menganjurkan di mana-mana satu mud itu ya kurang lebih nasi satu bungkus lah gitu. Nasi satu bungkus itu kafaratnya setiap harinya. Saudaraku, yang kedua, kalau tadi orang menaun itu sakit yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya. Yang kedua, orang sakit hilang ingatan. Orang sini nyebutnya pikun gitu ya. Ibu-ibu pikun, hilang ingatannya. Dia tidak usah berpuasa, susah mau puasa wong hilang ingatan. Dia dalam keadaan tidak mukallaf. Maka orang ini cukup bayar kafarat, dibayari oleh keluarganya atau ahli warisnya. Yang kedua, saudaraku, orang yang sakit jenis sakit lagi, yaitu sedang menyusui. Nah, sedang menyusui. Bagi wanita-wanita yang sedang hamil tua, yang belum menyusui ini hamil tua, dia takut kalau puasa, takut kandungannya, takut dirinya, kesehatannya. Nah, maka bagi wanita seperti ini boleh ditunda tidak puasa dulu. Nanti setelah dia melahirkan, dia mulai mampu berpuasa, diqadha. Tapi kalau yang
orang sedang menyusui, jadi misalnya dia sudah hamil tua, begitu melahirkan malah badannya ngedrop rentan. Kalau dikodok kayaknya tidak mampu. Ya sudah, kalau memang dalam keadaan demikian ditunggu-tunggu sampai akhir Ramadan berikutnya kok masih rentan, boleh hanya diganti kafarat saja. Innallaha la yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah itu akan selalu memberikan jalan keluar, tidak pernah menekan kepada hamba-hambanya. Lalu bagaimana bagi orang wanita yang sedang menyusui? Wanita yang sedang menyusui ini ada beberapa kategori. Kalau dia yang dikhawatirkan, kalau puasa bayinya nanti tidak bisa menyusu dengan baik, yang dikhawatirkan bayinya, kalau ibunya sih makan apa saja masih bisa. Maka kalau seperti ini, dia tidak boleh bayar kafarat. Harus qadha nanti suatu saat sudah tidak menyusui. Bagi wanita, ya kalau yang dikhawatirkan ibunya saja, sama dengan bayi tadi. Tapi kalau yang dikhawatirkan dua-duanya, dia nggak puasa karena takut bayinya, ya takut ibunya, maka dia juga qadha dan juga bayar kafarat. Itu saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagi orang yang menyusui berat itu gimana? Rata-rata ASI eksklusif itu kan batasnya 2 tahun bayi. Ini belum sampai 2 tahun, rupanya lah punya adik baru. Ini ibunya bapaknya aktif. Jadi menyusui yang pertama aja belum selesai, lah nambah nyusuin yang kedua. Nah, ini berangsur-angsur, ini berat sekali bagi si ibu. Maka ibu yang seperti ini boleh bayar kafarat saja, karena terlalu berat. Nah, ini bagi pemirsa yang belum menikah, harus ngerti. Nanti jangan asal tidak puasa saja. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, yang kedua, au ala safarin, ketika dalam keadaan musafir. Bahasa Arab pergi itu ada 2, ada safaro, ada dhahaba. Kalau safaro itu orang yang bepergian, tujuannya kurang lebih sampai 82 km. Itu minimal, itu baru disebut musafir. Nah, tapi kalau perginya di bawah kilometer itu namanya bukan musafir tapi zahib. Nah, jadi ada istilah dhahaba, ada istilah safaro. Zahib orangnya, musafir orangnya. Berarti bagi orang yang pergi dari Pangkal Pinang ke Koba, itu belum disebut musafir, baru disebut zahib. Pangkal Pinang Sungai Liat itu juga zahib. Nah, kalau masih zahib tidak boleh membatalkan puasa. Tapi kalau sudah musafir dan tujuan perginya karena kebaikan, bukan karena maksiat. Kalau maksiat tidak boleh, bukan karena maksiat, karena kebaikan. Sholatnya boleh dijamak dan dikosor, juga puasanya boleh dibatalkan, nanti diqadha di lain waktu. Demikian saudara-saudaraku yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Pada pertemuan berikutnya kita tunggu bagaimana kalau terjadi hubungan suami istri di siang hari. Mari kita berdoa karena sudah masuk buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.